Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zona Listrik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengunjungi konten saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas lagi menggunakan aplikasi Simu Relay, salah satu aplikasi yang kita bisa mensketsa sebuah rangkaian motor ataupun kontrol motor yang bisa Anda dapatkan secara gratis ya di Play Store, tinggal di-download aja. Di sini juga ada versi berbayarnya dengan mengupgrade ke premiumnya. Tapi kali ini saya mencoba secara gratis saja tanpa mengupgrade ke premium. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu rangkaian motor yang sebelumnya mungkin saya bahas, yaitu forward reverse, adapun rangkaian motor secara bolak-balik. Dianya bisa berputar sebelah kanan ataupun sebelah kiri ya untuk putarannya. Di sini kita coba langsung masuk aja. Ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah gambar rangkaian kontrolnya di sini. Dan untuk rangkaian dayanya sebelah sini ya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke rangkaian rangkaian forward reverse, cara kerja forward reverse ini adalah pada saat rangkaian kontrol motor bekerja, kita bisa memilih arah putaran. Contohnya kita ingin arah putaran ini motornya berputar sebelah kanan, kita bisa tekan sebelah kanan juga bisa. Dan misalkan kita akan arahkan sebaliknya ataupun putaran sebelah kiri, kita juga bisa memencet tombol sebelah kiri juga. Contohnya seperti itu. Dan intinya pada rangkaian ini adalah kita bisa memainkan power dari masukan kontaktor agar putaran tersebut bisa berubah. Salah satu syarat untuk merubah putaran motor adalah kita merubah rangkaian awal dari masukan input ataupun output dari fasa kontaktornya. Contoh misalkan dari rangkaian awalnya nih, kita rangkai dengan urutan L1, L2, E3. Dan kita untuk rangkaian itu misal kita berlakukan di rangkaian forward, tapi di rangkaian reverse kita bisa rubah. Contohnya seperti ini. Untuk masukannya bisa kita lihat nih. Untuk masukan di kontaktor rangkaian dayanya, di sini saya menggunakan L1 sebagai rangkaian pertama, L2, L3 rangkaian kedua, dan L3 di rangkaian yang L3-nya juga. Masih searah di input kontaktornya, cuma saya bermain di output rangkaian keluaran dari kontaktornya ya. Di sini bisa diperhatikan ya. Saya jumper di L1 dengan L3, L2 dengan L2, dan L1 dengan L3 kembali ya. Tetapi untuk arah ke tor ataupun ke thermal overload-nya searah ya, langsung ke rangkaian motornya. Intinya itu ya, jika kita ingin merubah putaran motor, kita rubah salah satu fasanya saja. Ya, misalkan L1, L2, L3 kita rubah, misalkan L2 di depan, L1 di tengah, dan L3 di belakang. Oke, kita masuk di rangkaian kontrolnya. Hampir sama seperti, kalau seperti ini kan hampir sama seperti DOL ya. Rangkaian seperti ini saya. Cuma kita buat ada 2 buah rangkaian DOL. Cuma kita tambahkan dengan 2 buah kontak bantu, yaitu rangkaian sebagai interlock. Di sini ada kontak NC sebagai interlocknya reverse, dan di sini ada interlocknya forward. Mungkin ada yang bertanya-tanya, fungsinya dari interlock apa sih ya? Fungsi dari interlock adalah sebagai proteksi rangkaian tersebut. Contohnya nih, jika rangkaian tersebut sudah berjalan secara forward, kita tidak bisa mengaktifkan reverse jika tanpa menekan tombol stop terlebih dahulu ataupun diberhentikan dulu. Begitupun sebaliknya, jika misalkan kita sudah menekan tombol reverse, rangkaian sudah berjalan, kita tidak akan bisa mengaktifkan forward jika kita tidak menekan tombol stopnya, biar tidak bekerja secara bersamaan, karena sangat berbahaya bisa bertabrakan di rangkaiannya. Apalagi power 3 fasanya ini, jika sampai bertabrakan, karena masing-masing rangkaian forward ataupun reverse, sumber fasanya berbeda ya, urutannya. Oke teman-teman, seperti ini rangkaian kontrolnya. Jadi tujuannya interlock ini ada sebagai proteksi ya. Kita rangkaikan seri sebelum kontaktor ataupun sebelum coil. Ini ada interlocknya reverse, dan di sini sebagai interlocknya forward. Bisa diperhatikan. Jadi teman-teman, mungkin sebelum teman-teman masuk ke rangkaian ini, mending didalami lagi dulu ataupun dipelajari dulu rangkaian yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu rangkaian direct online ataupun rangkaian DOL. Dipelajari dulu baik-baik karena dasarnya itu dari rangkaian tersebut. Bisa dilihat konten saya sebelumnya, semoga dapat dipelajari. Dan buat teman-teman, kita coba langsung aja ya, coba aktifkan rangkaian kontrolnya. Kita tekan tombol fuse-nya dan arus sudah masuk di input push button start
untuk forward dan reverse. Kita tinggal pilih nih ya, kita mau aktifkan secara forward atau reverse. Oke, yang pertama kita coba dulu di rangkaian start forwardnya kita tekan. Nah, di situ kontaktor forward sudah bekerja ya. Oke, coba kita tekan rangkaian reverse-nya. Kita tekan tombol start reverse-nya. Kita coba bolak-balik pun rangkaian reverse tidak akan bisa bekerja. Kenapa? Karena sudah diproteksi oleh interlocknya ini. Dan interlocknya forward sudah membuka ya kontaknya agar si reverse ini tidak bisa bekerja bersamaan. Salah satu cara biar bisa reverse bisa bekerja, kita harus tekan tombol stop dulu ataupun kita berhentikan dulu ya rangkaiannya. Kita coba tekan, baru kita bisa tekan tombol start reverse dan bekerja secara reverse. Ya. Oke teman-teman, semoga bisa dapat dipahami. Begitupun ya, sama sebaliknya misalkan kita tekan tombol start forward, sama nggak akan bisa bekerja selama interlock ataupun kontak bantu NC-nya berfungsi dengan baik. Ya, kita tekan seperti ini pun tidak akan bisa bekerja sebelum kita berhentikan dulu rangkaian tersebut. Ya teman-teman, semoga dapat dipahami penjelasan saya. Oke, kita coba langsung ke rangkaian dayanya. Ya, kita coba ke rangkaian dayanya. Kita tekan dulu fuse 3 fasanya biar bisa masuk powernya ke masing-masing input ya. Sudah dapat mengaliri. Misalkan kita coba tekan ke rangkaian start ya, forward. Rangkaian motor tersebut bekerja secara forward ya. Bisa diperhatikan kontak dari kontaktor tersebut tertutup ya, langsung tertutup di rangkaian forwardnya. Kita stop, terbuka kembali, kita start, tertutup kembali ya. Jadi yang sekarang bekerja adalah yang ke motor adalah rangkaian motor putarannya yang forward ya. Jika kita tekan nggak akan bisa bekerja untuk yang reverse kecuali kita tekan tombol stop dulu. Oke, kita aktifkan. Bisa dilihat sini kontak-kontak untuk NC-nya masih terbuka. Kita tekan tombol reverse-nya. Nah, di sini kontaktor reverse-nya sudah tertutup, sudah mengunci, dan sekarang motor bekerja secara reverse ya. Oke, semoga dapat dipahami teman-teman ya. Ya, sekali lagi saya jelaskan untuk video konten kali ini. Jika Anda masih belum paham tentang video saya ini, bisa kembali ke konten saya sebelumnya, yaitu yang penjelasan tentang rangkaian paling dasar untuk kontrol motor sistem, yaitu rangkaian DOL ya, biar agak mudah dipahami. Intinya karena semua masing-masing rangkaian itu intinya dasarnya dari DOL, pengembangannya dari semuanya dari DOL semua. Baik teman-teman, semoga penjelasan saya kali ini dapat dipahami. Jika ada masukan ataupun pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Jika Anda suka video saya, silakan like dan subscribe. Semoga dapat membantu pekerjaan Anda ataupun menambah wawasan Anda di konten kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.